mana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung milih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cuplikan di awal video tadi adalah kegiatan reuni Akbar 212, di mana Habib Rizik memberikan tausiah kepada para jemaahnya di acara tersebut. Namun kali ini tausiah yang disampaikan sangatlah berbeda dibandingkan dengan tausiah yang disampaikan Habib Rizik sebelum-sebelumnya. Ini menunjukkan mungkin keanehan yang terjadi di Habib Rizik sendiri. Dan di sini juga akan saya tampilkan tanggapan dari channel Manusia Plural, yang mana beliau telah mengikuti dari awal hingga akhir kegiatan reuni Akbar, yang konon katanya kegiatan tersebut yang dilakukan 212 telah mengundang Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Namun anehnya, kalau dilihat-lihat dari awal hingga akhir, ternyata tidak muncul juga kehadiran dari presiden kita. Baiklah, tidak panjang lebar, marilah kita simak terlebih dahulu tanggapan yang dilakukan oleh Manusia Bro. Selamat menyaksikan. Saya lagi memantau acara reuni 212. Kenapa saya pantau? Karena katanya, kata panitia, mengundang Pak Prabowo dan banyak politisi Gerindra, ada Habibur Rahman dan lain sebagainya. Saya pengen lihat apakah Pak Prabowo akan datang di reuni 212 bersama dengan Pak Rizik Syihab. Saya pantau sampai beres barusan, itu ternyata tidak ada. Yang ada hanya dari politisi PKS saja. Hidayat Nur Wahid ya. Dan ada yang aneh, Rizik Syihab itu ada yang aneh. Kenapa? Dia mengatakan, ini pertarungan udah selesai, Pilpres sudah selesai, Pilgub sudah selesai, pemilihan bupati sudah selesai, wali kota sudah selesai, udah kita kembali bersatu. Saya aneh, di momentum politik saya lihat-lihat ada yang berani memunafikkan, memecah belah umat gara-gara urusan politik, memusyrik-musyrikan, mengkafir-kafirkan. Dia ngomong ke siapa ya? Nanti akan saya sodorkan, Bib. Yang memecah umat itu siapa, Bib? Ya, biar Habib tahu, biar Kang Rizik tahu. Di momentum kemarin, Pilpres atau Pilgub paling dekat, Pilkada paling dekat, siapa yang memecah belah umat, Bib? Ya, nanti saya akan kasih tahu. Nih, kita lihat dulu. Atau sudah merasakan bahwa dengan gaya politik mereka sudah tidak bisa kemudian menggiring masyarakat untuk kemudian ikut komandonya, akhirnya akan merubah gaya politiknya. Makanya itu sesuai prediksi saya. Kalau basis mereka kan salah satu di Jawa Barat nih, Kang Deddy menang di Jawa Barat, maka mereka akan merubah gaya politiknya. Sekarang mereka gaya politiknya udah nggak laku kok di Jawa Barat. Fakta, jelas, nyata, realitasnya seperti itu. Dibuktikan dengan kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang diserang habis-habisan oleh kelompok itu. Sangat benar sekali apa yang telah disampaikan oleh channel Manusia Plural, bahwasanya
serangan bertubi-tubi, kritikan yang keras terhadap Kang Deddy Mulyadi, yang mana di Pilgub kemarin unggul di penghitungan sementara yaitu Kikon dari lawan-lawannya, dan kemungkinan besar insya Allah Kang Deddy akan menjadi Gubernur Jawa Barat, dan ini akan menjadikan para Habib-Habib yang membenci terhadap pemimpin-pemimpin seperti itu, yang mana kita ketahui bahwasanya Kang Deddy Mulyadi seorang sosok yang memang disukai oleh banyak masyarakat di Jawa Barat. Mari kita simak kelanjutannya. Gitu. Nanti akan saya sodorkan. Kita lihat dulu nih ceramah Kang Rizik. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga ya kawan, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun Pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan. Saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Mungkin baru sadar itu Habib Rizik mengatakan hal semacam itu, padahal di golongannya seringkali banyak kritikan-kritikan terhadap ulama, terhadap kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara, bahwasanya kalau tidak sejalan maka kelompok dari kaum Habib tersebut akan menggoreng, mengkritik dengan begitu keras terhadap ulama-ulama kita. Iya, kita dari dulu paham, Bib. Kita tahu dan kita yang terus mengkampanyekan itu. Jangan sampai gara-gara urusan politik umat dipecah belah, masyarakat dibelah. Jangan sampai. Tapi tahu nggak, Bib? Yang memecah belah masyarakat di bawah itu adalah bila ada ulama yang tiba-tiba mengeluarkan fatwa wajib memilih A. Yang tiba-tiba ada yang ngakunya sebagai ulama mengatakan ittifaq ulama memilih A, padahal tidak demikian. Ada banyak ulama yang tidak memilih A. Itu menafikan loh. Itu, Bib. Yang memecah belah itu yang seperti itu tuh. Yang kemudian memusyrik-musyrikan lawan politiknya, calon pemimpin yang tidak didukung oleh dia, dimusyrik-musyrikan, dikafir-kafirkan. Itu, Bib, yang memecah belah. Dan nanti akan saya tunjukkan, Bib, siapa orangnya. Dekat kok dengan Habib, deket banget itu, deket banget. Mungkin satu rumah. Lanjutkan dulu nih. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara. Masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba, setuju? Siapa yang suka mengadu domba? Kang Rizik siapa? Siapa yang selalu mainannya seperti itu? Siapa? Teman-teman Anda, Pak Rizik. Saya kasih tahu ya satu kali lagi. Teman-teman Anda, Pak Rizik. Satu kali lagi mungkin ingin merubah gaya politiknya ya. Sudah tidak beda lagi. Jawa Barat rungkatnya habis-habisan kok. Yang kemudian didukung oleh mereka rungkatnya habis-habisan. Gaya politik mereka sudah tidak laku di Jawa Barat. Yang kemudian orang mengklaim bahwa ini adalah basis politik masa mereka. Tak laku. Tak laku. Dirubahlah gayanya. Tahu masyarakat sudah muak dengan gaya cara politik mereka yang selalu merasa paling benar, paling istimewa, paling kemudian sok mewakili umat Islam, paling ijtihad politiknya mewakili agama. Itu loh. Nih sebelum saya lanjut, ini Bib, contoh orang dekat Anda kok yang memecah belah kemarin ketika Pilgub Jawa Barat khususnya nih dengerin. Saya mau tanya, tantangan iman di zaman sekarang saya mau tanya besar atau kecil? Yang sering ngerusak iman umat ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Apalagi di Purwakarta, betul? 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 Saya mau tanya di Purwakarta yang sering menebarkan kesesatan ada atau tidak? Ada atau tidak? Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan ada atau tidak? Ada atau tidak? Mau jadi gubernur,
Lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Takbir! Itu Kang Rizik yang memecah belah jelas warga Jawa Barat. Laku nggak di Jawa Barat? Provokasi dia, nggak laku. Ini orang ngadu domba atau tidak kira-kira Kang Rizik? Hah? Sepemahaman Anda Pak Rizik, ini orang ngadu domba atau tidak? Hah? Bukankah itu adalah mantu Anda Pak Rizik? Hussein Alatos. Mantu Anda Pak Rizik, Hussein Alatos. Betapa tega dia gara-gara urusan politik menyerang calon pemimpin yang tidak didukung oleh dia. Bahar Smith juga sama. Bukankah itu juga circle Anda Pak Rizik? Itu yang jelas mengadu domba. Itu yang jelas memecah belah masyarakat. Hah? Jelas itu. Orang tahu kok, masyarakat tahu kok. Masyarakat Jawa Barat tahu kok. Se-Indonesia juga saya kira tahu siapa yang berperan selalu memecah belah masyarakat. Pilpres kemarin ada sekelompok ulama dari circle Anda juga kok, teman-teman Anda juga kok, yang memberikan fatwa wajib memilih Anies Baswedan di Jawa Barat khususnya. Itu loh yang memecah belah itu. Terus yang pilih orang lain, haram gitu. Jadi teman-teman Anda Pak Rizik yang harus dibereskan itu tuh. Di setiap momentum politik jangan sembarangan mengeluarkan fatwa, jangan sembarangan mengeluarkan ayat dalil dan lain sebagainya ya. Nah, apalagi sambil menafikan yang lainnya. Dan itu biasa mereka lakukan. Saya katakan lagi, biasa mereka melakukan itu. Udah, kita harus tegas kok. Kenapa seolah-olah mau cuci tangan soal orang lain yang kemudian mengadu domba, memecah belah. Kelompok itu tuh yang selalu memecah belah itu, mengadu domba. Teman-teman Rizik Syihab juga kok. Dan publik sudah tahu sekarang. Tiba-tiba mau seolah-olah dituduhkan kepada orang lain. Teman-teman Anda Pak Rizik. Circle Anda. Orang-orang yang mengimam besarkan Anda. Nah, meskipun faktanya imam kecil. Nah, kita harus jelas dan tegas sekarang. Tak bisa lah. Lanjut nih. Siap bersatu. Siap. Bersatu. Iya. Takbir. Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita nggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Ini bukan masalah Al-Quran dan Sunnahnya. Semua berpedoman merujuk pada itu kalau umat Islam. Bahkan di dalam menentukan sikap pilihan politik. Masalahnya di tafsir orang. Dan tafsir orang itu sesuai dengan kepentingan biasanya. Udah simple dan sederhana lah. Kemarin pas Pilpres sudah jelas itu. Contoh nyata real. Kelihatan ada sekelompok orang yang memfatwakan wajib. Dasarnya apa itu coba? Wajib memilih Anies. Wajib memilih Anies. Apa coba itu dasarnya? Apakah Al-Quran? Mana teks Al-Quran yang mewajibkan memilih Anies Baswedan? Hadis? Mana hadis yang mewajibkan memilih Anies Baswedan? Ijma? Mana ijma ulama yang mewajibkan memilih Anies Baswedan? Ulama salafus soleh mana? Tafsir mereka, tafsir politik mereka. Jadi yang problem itu bukan ayat Al-Qurannya, bukan hadisnya, bukan ijmanya, bukan kiasnya, bukan ucapan ulama salafus soleh, tetapi sekelompok orang yang disandarkan pada kepentingan politik
lalu mengeluarkan fatwa, mentafsirkan ayat Al-Quran sesuai keinginan nafsu syahwat politiknya, orang yang didukungnya, itu yang problem. Hati-hati jangan terkecoh. Jadi bantahan saya itu, problemnya bukan di teks Al-Qur'annya, karena teks Al-Qur'annya seringkali benar, tepat teksnya kayak gitu. Tafsirnya yang seringkali diselewengkan, disesuaikan dengan kepentingan politiknya. Wajib memilih Anies, dasarnya mana? Tidak wajib memilih Ganjar, tidak wajib memilih Prabowo, dasarnya apa? Nggak bisa menjawabkan, karena ini hasil ijtima ulama. Ijtima ulama berapa? Dari mana? Dasarnya apa? Dasarnya apakah untuk kemaslahatan umat, untuk agama, untuk kepentingan politik dia dan kelompoknya? Kan untuk kepentingan dia dan kelompoknya, bukan disandarkan pada kepentingan umat keseluruhan, bukan disandarkan pada kepentingan agama, menafikan peran ulama yang lain. Kan itu yang problemnya di sana. Gimana sih Pak Rizik? Begitu Pak. Lanjut nih. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita. Sudah menyadari sopnya berantakan. Barisannya sudah tidak lagi kemudian berbaris. Iya, sudah carut marut. Iya. Sudah sedikit orang yang ikut arahan politik dia tuh. Kemarin sebelum pencoblosan itu, saya datang ke Mekah menemui Rizik Syihab. Suswono di Jakarta, wakil Pak Ridwan Kamil juga datang ke Mekah menemui Rizik Syihab, berharap basis masa umat Islam itu ikut barisan Rizik Syihab karena menganggap imam besar. Makanya apa yang terjadi? Syekhu di Jawa Barat kalah 20%, Kang Deddy Mulyadi 62%. Suswono di Jakarta juga keok, saudara. Satu kali lagi, dia sudah merasa bahwa barisannya berantakan. Kekuatan politik dia sudah tidak sebesar dulu. Karena ada keseimbangan informasi, maka kita berterima kasih di dalam konteks ini kepada media sosial. Karena berkat media sosial mampu menjadi penyeimbang informasi sekarang. Informasi yang sumbang menjadi tegas sekarang. Tuduhan tidak benar kepada Kang Deddy Mulyadi, misalnya di urusan Pilgub Jawa Barat, sudah tidak laku sekarang. Karena ada fakta yang disodorkan. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barisan dari golongan Habib Rizik rapuh untuk merapikan barisan. Namun kita sebagai orang pribumi, orang Nusantara, jangan sampai kita juga lepas dari barisan ulama-ulama Nusantara yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita untuk menuju jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, dengan adanya video ini, marilah kita ambil hikmah, ambil pelajaran, karena sesuatu yang ada di negeri kita tercinta ini adalah semua kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita, bagaimana kita bisa menyikapi. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penyampaian yang disampaikan oleh Manusia Brul di channelnya. Mudah-mudahan ini menjadikan pembuka di hati kita yang terus kita dukung, bahwasannya yang hak harus didukung, karena semuanya itu adalah perbuatan yang sangat baik demi untuk kelanggengan negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Mudah-mudahan kita sebagai seorang pribumi terus belajar untuk mengetahui sejarah-sejarah yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Jangan lupa tulis saran dan pendapat kalian di dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.